Halo kawan-kawan semua, mari kita ngobrol santai sebentar soal drama kesehatan yang lagi bikin geger satu negara belakangan ini. Jujur aja, kejadian yang bermula di awal bulan Februari kemarin itu beneran bikin kita geleng-geleng kepala saking kacaunya. Bayangin aja, lo lagi enak-enak tidur, besok paginya status kesehatan lo sebagai warga negara mendadak hilang di telan bumi. Tanggal 1 Februari kemarin itu beneran jadi hari yang horor banget buat jutaan rakyat kecil di seluruh pelosok negeri. Niatnya orang-orang mau berobat tenang pakai kartu sakti. Pas sampai loket rumah sakit, malah dibilang kartunya sudah mati total. Petugas RS cuma bisa angkat tangan doang, bikin pasien yang sudah antre dari subuh berasa kena prank maut yang gak lucu. Kira-kira ada 11 juta orang yang nasib kesehatannya mendadak diputus sepihak cuma dalam waktu semalam saja tanpa basa-basi. Bayangin, 11 juta nyawa seolah-olah dibuang ke tong sampah birokrasi tanpa ada pemberitahuan lewat WhatsApp atau minimal SMS pemberitahuan. Dalang dibalik semua keributan ini, siapa lagi kalau bukan Kementerian Sosial yang mengeluarkan surat sakti nomor 3 itu. Mereka dengan pedenya main hapus data massal tanpa mikirin gimana nasib orang yang lagi megap-megap butuh oksigen di IGD. Suasana di puskesmas sampai rumah sakit langsung berubah jadi pasar kaget gara-gara banyak warga yang ngamuk dan nangis-nangis. Mereka bingung mau cari pinjaman duit kemana lagi kalau biaya pengobatan yang selangit itu nggak ditanggung negara lagi. Pemerintah bilangnya sih ini buat bersih-bersih data biar bantuannya tepat sasaran ke orang yang memang beneran butuh. Tapi caranya yang gerasa gerusu dan gak rapi begini malah bikin rakyat berasa kayak lagi kena eksekusi mati secara administratif. Orang kaya yang nyelundup jadi peserta gratisan mungkin ada, tapi yang kena getahnya malah warga miskin yang beneran lagi sekarat. Kebijakan ini tuh beneran gak pakai hati nurani, karena main sikat rata tanpa melihat kondisi darurat setiap pasien. Banyak kakek nenek yang butuh obat rutin terpaksa pulang dengan tangan kosong gara-gara kartu ijo mereka sudah gak laku lagi. Mereka nggak paham urusan birokrasi ribet, taunya cuma pengen sembuh tanpa harus pusing mikir biaya makan yang makin mencekik. Sosialisasi soal penghapusan ini beneran minim banget, sampai orang baru tahu kalau mereka dibuang pas sudah kondisi darurat. Kayaknya para pejabat di atas sana lebih asyik mainan data di komputer daripada turun ke lapangan buat melihat kenyataan yang berantakan. Ini beneran jadi sejarah paling kelam buat sistem kesehatan kita yang katanya pengen merangkul semua kalangan rakyat kecil. Sekarang kita semua tinggal lihat saja gimana kelanjutan drama ini setelah rakyat Undang-Undang BPJS 25 Oktober 2011. Saya dengan Ibu Putri Sari berjuang waktu itu di Komisi 9. Yang sebenarnya bikin gara-gara sampai rakyat jadi tumbal. Disahkan di paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang ini lahir tidak dengan mudah, Bapak Ibu yang kami hormati. Undang-undang ini bertahun-tahun kami perjuangkan. Dan kemudian lahirlah PP Nomor 75 ada sekitar tahun 2021 tentang pelaksanaan program PBI yang ikutan jaminan kesehatan dari daftar bantuan. Orang lagi berjuang hidup mati, malah dijadiin kelinci percobaan kebijakan yang beneran gak punya perasaan sama sekali. Bayangin, gimana perasaan pasien cuci darah yang jadwalnya diputus cuma gara-gara urusan administrasi yang berantakan. Ini sih bukan sekedar salah input data, tapi sudah masuk kategori kejahatan birokrasi yang paling parah sepanjang sejarah. Masa iya, kementerian sebesar itu nggak punya data valid mana yang miskin beneran dan mana yang pura-pura? Kerjaannya kayak cuma main tebak-tebakan doang tanpa pernah turun langsung buat cek kenyataan pahit di lapangan. Purbaya sampai geleng-geleng kepala lihat kelakuan kementerian sebelah yang hobi banget bikin masalah baru. Duit negara sudah dikucurin triliunan, tapi kalau yang kelola datanya asal-asalan, ya jadinya cuma buang-buang energi doang. Mereka seolah-olah hidup di dalam gelembung sendiri tanpa peduli teriakan orang-orang yang kesulitan di depan rumah sakit. Kebobrokan manajemen ini beneran bikin publik emosi karena taruhannya bukan cuma angka, tapi nyawa manusia. Dan gak heran kalau netizen sekarang lagi hobi banget ngerujak instansi ini lagi, karena kinerjanya yang bener-bener di luar nalar. Harusnya jadi pelindung sosial, malah jadi sumber masalah sosial baru yang bikin suasana makin panas. Kalau mau jujur, ini mah namanya inkompetensi yang dipelihara sampai bikin satu kabinet ikutan pusing 7 keliling. Jangan harap rakyat bakal diam saja kalau hak kesehatannya dirampas cuma gara-gara urusan kertas yang gak pernah beres.
Sekarang, berbagai langkah beban perbaikan beratnya tentunya malah pindah ke terus pundak dilakukan agar Purbaya tepat yang sasaran. harus cuci piring atas kotoran yang mereka tinggalkan. Drama ini makin seru buat diikuti Ribut aja lu. karena kita pengen tahu sampai kapan Kan kebobrokan ini bakal hanya terus diundang di sini disembunyiin. katanya ada protes Gimana? di masyarakat Sudah mulai ramai. panas Tadi belum Bapak dengar Ketua juga kelakuan bilang para ada oknum ini? keributan di masyarakat Sekarang sedikit. kita geser Jadi saya sedikit bilang ke pihak keributan yang aja lah, biar sama katanya bahasanya, garda Pak, ya. terdepan, tapi malah kayak Tapi robot kita nggak punya ngerti perasaan. masalahnya di mana. BPJS Kesehatan Jadi nih dengan yang jadi sejalan dengan sorotan karena tersebut, kerjanya upaya cuma kayak tukang pencet perbaikan tombol ketetapan doang. sasaran Pihak senantiasa- BPJS ini kelakuannya senantiasa beneran harus kayak mempertimbangkan mesin hal-hal yang cuma sebagai tahu berikut. perintah hapus Tadi tanpa Pak mikirin Menkes sudah nasib memberi, nyawa orang. Pak Permentan Mereka beberapa asyik bulan, mainin beberapa data di bulan. komputer, Saya perkuat sementara sedikit di deh. luar sana banyak Pertama, pasien yang lagi perubahan data megap-megap butuh PBIJKN pada pertolongan. prinsipnya merupakan Padahal upaya mereka untuk kan yang megang meningkatkan kunci kualitas pintu buat orang-orang dan yang tata pengen kelola akses program layanan JKN kesehatan agar lebih gratisan dari tepat sasaran, pemerintah. melindungi Harusnya ada masyarakat inisiatif miskin dong dan buat tidak ngecek mampu. ulang sebelum main sikat sebelah Itu. pihak kayak nggak punya Jadi beban gitu. pemutahirannya jangan bikin keributan. Katanya sistem mereka sudah paling Yang canggih kedua, dan serba digital. penonaktifan- Tapi kok hasilnya malah kayak penonaktifan sampah begini? peserta PBIJK Masa iya data 11 juta orang bisa hilang dalam sekejap dipertimbangkan untuk tanpa tidak ada filter langsung yang beneran berlaku, akurat buat namun rakyat? diberikan jangka waktu Menko 2 Purbaya sampai 3 saja bulan, sampai tadi gatel Pak pengen nyentil Menkes 2 betapa bulan, payahnya manajemen 2 data sampai di 3 dalam bulan, kantor mereka yang yang megah disertai itu. dengan Kerjaan sosialisasi administratif kepada yang harusnya bisa masyarakat. simple Jadi malah dibikin begitu mereka ruwet masuk sampai list, satu tidak negara masuk, jadi heboh nggak lagi ke karuan. daftar PBI, Lo bayangin aja, langsung trigger mereka duduk santai sertifikasi di ke kantor mereka adem bahwa ber-AC mereka tidak masuk pas lagi ke rakyat list lagi itu, sehingga nangis-nangis mereka di bisa depan loket melakukan rumah tindakan sakit. yang Nggak ada diperlukan ceritanya mereka untuk jemput membayar bola dan buat tempat lain mastiin atau pasien gimana. penyakit Tapi berat nggak jangan ikutan kena sampai yang udah tendang dari sakit sistem tiba-tiba JKN. Pihak BPJS ini kayak begitu cuma mau jadi cek darah, penonton Pak, cuci darah pasif lagi, pas Kemensos tiba-tiba ngeluarin aturan nggak yang eligible, bener-bener nggak pakai nggak berhak. logika itu. Kan itu Padahal mereka punya kita wewenang konyol. penuh buat bilang tunggu Ya, dulu kalau lihat padahal ada uang yang ribuan saya keluarin pasien sama. gagal ginjal yang ikutan Saya rugi di dicoret. situ, uang keluar, Ini sih image namanya jelek makan jadinya. gaji buta kalau cuma tahu cara jalanin Pemerintah perintah rugi dalam hal ini, tanpa Pak. berani pakai otak sama sekali. Kemudian yang kembali Masa nggak ada satupun orang pinter di sana yang sadar kalau langkah ini bakal bikin tragedi kemanusiaan yang parah. Koordinasi antar lembaga ini beneran kayak lagi main telepon kaleng yang benangnya udah putus di tengah jalan. Masing-masing merasa paling bener sendiri, tapi kenyataannya malah bikin layanan kesehatan kita jadi berantakan kayak kapal pecah. Sekarang publik jadi sanksi. Apakah sistem JKN ini emang buat rakyat atau cuma buat menuhin target angka doang? BPJS harusnya malu karena bikin Pak Purbaya harus turun gunung langsung buat beresin kotoran yang mereka tinggalin. Mulai sekarang berhenti jadi eksekutor buta yang nggak punya empati kalau nggak mau terus-terusan kena rujak netizen. Kalau masih kerja asal-asalan kayak gini, mendingan orang-orang di dalamnya diganti aja sama yang beneran punya nurani. Nah, sekarang kita masuk ke momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pas bos besar keuangan kita akhirnya hilang kesabaran. Pak Purbaya beneran nggak bisa lagi menutupi rasa keselnya lihat kementerian lain yang hobi banget bikin drama nggak mutu. Pak Purbaya beneran udah sampai di titik nadir saking keselnya lihat kelakuan rekan sejawatnya yang kerjanya berantakan. Beliau nggak habis pikir kenapa masalah receh kayak koordinasi data aja bisa bikin geger satu republik begini. Padahal kalau ngomongin duit, kas negara itu lagi tebel-tebelnya dan siap banget buat bayarin iuran rakyat tanpa tapi. Anggaran kesehatan sudah dinaikkan sampai ratusan triliun. Tapi hasilnya malah bikin masyarakat nangis di depan loket rumah sakit. Pak Menteri satu ini belak-belakan bilang kalau pemerintah lagi rugi bandar gara-gara urusan citra yang hancur lebur. Uang negara keluar banyak, tapi malah dibilang nggak peduli rakyat kecil. Kan beneran nyesek banget rasanya. Beliau marah besar karena kementerian lain kerjanya kayak amatiran yang baru belajar cara pakai komputer kemarin sore. Gengsi pemerintah dipertaruhkan cuma gara-gara urusan administrasi yang harusnya bisa beres sambil ngopi santai doang. Bayangin aja, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pak Purbaya merasa dikhianati sama sistem birokrasi yang lebih Terima mentingin kasih. urusan kertas Assalamualaikum warahmatullahi daripada nyawa wabarakatuh. manusia beneran. Salam sejahtera untuk Sekarang kita beliau semua. terpaksa Om harus Swastiastu, pasang Namo badan Buddhaya, jadi Salam tukang cuci Kebajikan, piring Rahayu. buat Yang beresin saya kotoran yang hormati, ditinggalin instansi Wakil sebelah. Ketua DPR Nama baik yang RI, dibangun Profesor bertahun-tahun Sumi bisa Dasko, rontok Ibu seketika Sari dan Bapak gara-gara Saan satu Mustafa, kebijakan bodoh yang kami yang nggak hormati dipikir panjang pimpinan efeknya. Komisi 8, Anggaran naik sampai Komisi 9 dan 13% Komisi lebih. 11 Itu yang bukan kami buat beli hormati gorengan, Menteri tapi buat Bappenas jamin Republik rakyat tetap Indonesia, sehat. Menteri Keuangan, Tapi kalau Menteri
eksekusinya Sosial, modelan begini, kemudian Menteri mau dikasih duit Kesehatan berapapun dan dia BPS bakal tetap Republik habis Indonesia. buat nutupin Terima masalah kasih baru. untuk kesempatannya. Pak Purbaya Saya beneran tidak ada nggak di mau komisi tahu lagi terkait, dan minta semua tapi saya pihak yang bikin diundang. onar Terima kasih, segera karena insyaf sekarang dari di Komisi tidurnya. 13, Beliau sudah nggak tentu tahan soal lihat sistem rakyat jaminan dijadikan sosial kelinci nasional percobaan adalah buat sistem soal yang HAM sebenarnya warga sudah negara cacat dari yang awal. dimandatkan Publik juga sekarang dalam lagi asyik peraturan banget ngerosting di pemerintah nasional kita abis-abisan maupun di dalam media peraturan sosial internasional. gara-gara drama Nah, oleh JKN karena itu yang nggak menurut jelas saya ini. kita kembali Padahal sedikit pada sumber masalahnya Undang-Undang cuma 40 satu, 2004 yaitu ego yang sektoral yang mengamanatkan lebih gede daripada rasa tanggung jawab mereka sendiri. Intinya, Pak Purbaya sudah meledak dan gak bakal tinggal diam melihat uang rakyat dibuang cuma-cuma buat bikin gaduh. Beliau siap sikat siapa saja yang berani main-main sama urusan nyawa warga negara cuma demi urusan teknis yang sampah. Gak perlu nunggu lama Pak Purbaya akhirnya langsung ambil tindakan nyata buat jadi pahlawan di tengah kekacauan yang dibikin orang lain. Beliau langsung nyiapin dana 15 miliar rupiah cuma buat nambal kebodohan administrasi yang bikin rakyat menderita. Duit segede itu dikhususkan buat nyelamatin 120.000 pasien kronis yang status kepesertaannya sempat kena hapus secara brutal. Ini beneran jadi uang penebus dosa buat sistem birokrasi yang hampir aja ngerenggut nyawa orang-orang yang lagi kritis. Beliau bahkan sampai nantangin BPJS Kesehatan buat buru-buru datang nemuin dia dan beresin laporan yang masih amburadul itu. Gak ada waktu lagi buat birokrasi yang lemot kalau urusannya udah menyangkut nyawa pasien gagal ginjal dan penderita kanker. Ternyata duitnya itu selama ini emang udah ada, cuma nasibnya digantung alias dikasih tanda bintang gara-gara syaratnya belum lengkap. Pak Purbaya minta mereka gercep benerin dokumen biar minggu depan duitnya udah bisa langsung cair ke semua rumah sakit. Bener-bener ironis banget rasanya. Pas Kementerian Keuangan harus keluarin duit tambahan cuma gara-gara kerjaan instansi lain yang berantakan. Pak Purbaya kayak jadi bapak yang harus bayarin ganti rugi karena anak-anaknya main petasan sembarangan di rumah tetangga sendiri. Berkat dana darurat ini, 120.000 orang akhirnya bisa sedikit bernafas lega karena jadwal pengobatan mereka nggak jadi dihentikan. Setidaknya, harapan buat sembuh nggak jadi terkubur cuma gara-gara urusan administrasi yang beneran nggak ada otaknya itu. Bagi seorang Menteri Keuangan, duit 15 miliar itu sebenarnya receh kalau dibandingin sama total anggaran kesehatan yang nilainya ratusan triliun. Tapi yang bikin beliau geram itu kenapa harus ada keributan dulu, baru masalah nyawa ini dicarikan jalan keluarnya. Kebiasaan nunggu masalah viral dulu baru kerja beneran ini emang udah jadi penyakit kronis di kalangan birokrasi kita sekarang. Untung saja, Pak Purbaya punya nyali buat motong jalur birokrasi yang berbelit demi nyelamatin rakyat kecil yang nggak berdosa. Para pejabat di kementerian lain harusnya malu lihat gaya kerja Pak Purbaya yang langsung satset tanpa banyak alasan teknis. Jangan sampai rakyat nganggep semua kantor pemerintah itu isinya cuma orang-orang yang hobi lempar tanggung jawab pas ada masalah. Uang penebus dosa ini setidaknya bisa ngeredam emosi publik yang udah hampir meledak gara-gara drama JKN yang super kacau ini. Sekarang kita lihat saja, apa instansi yang bikin onar itu bakal beneran insaf setelah ditalangin sama Kementerian Keuangan. Gimana? Mantep banget kan gaya satset Pak Purbaya buat beresin kekacauan ini? Sekarang semua orang cuma dikasih napas buatan selama 3 bulan lewat sistem reaktivasi otomatis yang sifatnya sementara banget. Ibarat luka borok yang cuma ditutup plester, solusi ini sebenarnya belum nyelesain akar masalah yang beneran busuk. Pak Menkes Budi akhirnya kasih instruksi supaya 11 juta orang itu diaktifin lagi, biar nggak ada lagi drama kematian di lobi RS. Ini beneran masa tenang buat rakyat biar bisa berobat tanpa perlu ketakutan kartunya tiba-tiba ditolak mesin. Tapi masalahnya, apa jaminannya kalau setelah 3 bulan kelar, kita nggak bakal ngeliat drama pemblokiran massal jilid 2 lagi? Rakyat tuh butuh kepastian yang permanen, bukan cuma dikasih harapan palsu yang ada tanggal kadaluarsanya kayak susu kotak. Kemensos sama Pemda sekarang ditantang buat beneran kerja lembur validasi data biar nggak ada lagi pasien sekarat yang kecoret. Jangan sampai mereka malah asyik santai-santai lagi pas ngerasa suasana sudah mulai adem dan nggak viral di medsos. Dalih mereka soal membersihkan data dari orang kaya yang nyolong jatah si miskin itu emang masuk akal buat didengar. Tapi caranya jangan barbar dong. Masa gara-gara mau nangkep 1 tikus, malah 1 lumbung padi lo bakar habis. Pak Purbaya sudah buka keran duitnya, tapi beliau pasti nggak mau terus-terusan jadi tukang bayar tagihan atas kecerobohan kementerian lain. Kalau dalam 3 bulan datanya masih sampah juga, jangan kaget kalau Pak Menteri Keuangan bakal makin ngamuk lebih parah.
Kepercayaan publik itu harganya mahal banget, dan sekali hancur gara-gara urusan nyawa, bakal susah banget buat ditempel lagi. Pemerintah harus sadar kalau kesehatan rakyat itu bukan barang mainan yang bisa diaktif-nonaktifkan sesuka hati kayak paket internet. Kita semua pengennya sistem JKN ini beneran canggih dan punya hati nurani, bukan cuma sekadar angka-angka di atas kertas doang. Semoga saja masa 3 bulan ini beneran dipakai buat benerin sistem yang error, bukan cuma buat nunggu masalahnya dilupain netizen. Jangan sampai kementerian yang hobi bikin onar itu malah balik tidur siang pas ngerasa tekanan dari masyarakat sudah mulai berkurang. Kita bakal terus pantau dan pelototin setiap gerak-gerik mereka sampai urusan hak kesehatan rakyat ini beneran aman sentosa. Intinya bom waktu ini masih terus berdetak, dan kalau nggak diberesin sekarang juga, ya tinggal tunggu waktu saja buat meledak lagi. Rakyat sudah cukup sabar jadi korban eksperimen birokrasi. Sekarang waktunya kalian buktiin kalau emang becus kerja buat negara.